Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempatnya, karena nikmat Allah itu pun tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Senantiasa Allah memberikan nikmat kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dan Allah berjanji akan menambah kenikmatan tersebut atau nikmat yang lain ketika seorang hamba mensyukuri nikmatnya, karunia-Nya, dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya untuk berinfak, menolong kaum muslimin di jalan dakwah, menyebarkan agama Allah, membantu kaum muslimin dan yang lainnya. Dan Allah berjanji, dan juga nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat ibadah. Salah satunya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Semua ibadah tanpa kita dasari dengan ilmu, ibadah tersebut hanya menjadi adat kebiasaan. Adat, sehingga tidak merasa nyaman, hanya kebiasaan. Setiap maghrib ke masjid, duhur ke masjid, hanya kebiasaan. Dan biasanya orang seperti ini kalau ada kesibukan akan meninggalkan ibadah tersebut. Berbeda ketika ibadah tersebut didasari dengan ilmu, maka mau sesibuk apapun dia akan senantiasa beribadah, mau di rumah, mau di masjid, mau di kebun, mau di kota, mau di desa, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan siapapun yang memiliki ilmu, yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan ke surga sebelum dimudahkan perjalanan di akhirat. Allah mudahkan untuk beribadah di dunia dengan ilmu tersebut. Sehingga marilah kita senantiasa bersyukur, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan, dan kita masuk bagian yang ketiga di antara pertengahan akidah Ahlus Sunnah, di antara kelompok yang menyimpang. Dan mu'alif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah ta'ala memberikan 3 contoh dalam kitab ini, karena 4 contoh ini
yang kebanyakan kaum muslimin mereka berakidah tidak sesuai dengan pemahaman manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah manhaj ulama dahulu, ya. Bukan kelompok, ya. Saya ulangi lagi, manhaj salaf itu hanya metode kita dalam beragama, yakni mengikuti para ulama terdahulu. Yang paling terdepan adalah para sahabat. Bukan kelompok, bukan organisasi, ya. Tapi dasar dalam beragama. Kemarin sudah kita sampaikan bagian pertama tentang asma wa sifat, ya. Kemudian yang kedua tentang masalah takdir. Dan pembahasan ketiga adalah tentang bab al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Dan ini nanti berkaitan dengan hal yang akan dihadapi oleh kita sekalian. Nanti insya Allah jamaah akan faham. Dan masing-masing kita akan melalui ujian tersebut. Sehingga apa yang akan saya sampaikan merupakan hujah untuk kalian. Apakah nanti ketika ujian tersebut datang, kalian ingat tidak? Kalian akan bisa memegang nasihat Rasulullah SAW atau tidak? Dan kita sekalian akan melewatinya. Tentang masalah al-wa'du wal wa'id yang akan terjadi, yang mungkin sekarang sudah terjadi. Dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan itu pernah ditanya dalam kajian YouTube-nya, ya, bagaimana untuk mendapatkan ilmu akidah yang benar. Sepele tapi mudah sebenarnya, ya. Tapi yang Anda perhatikan ketika fitnah itu datang, kenapa sedikit sekali yang bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut? Syarat yang pertama beliau menyampaikan adalah ikhlas ketika menimba ilmu akidah tersebut. Keikhlasan. Dan semua amal terbangun dengan keikhlasan. Ketika dia menuntut ilmu tersebut, mungkin dia lagi galau, lagi apa, pokoknya saya hanya ingin hadir saja, maka ilmu tersebut tidak bisa menyapanya, tidak bisa menjadikan hujah baginya ketika fitnah itu datang, sehingga dia tidak bisa mengamalkannya. Syarat yang kedua yang beliau katakan adalah menimba ilmu dari para ulama. Menimba ilmu dari para ulama. Dan dalam hal ini posisi ana adalah menyampaikan perantara, ya. Bukan kalian menimba ilmu dari ulama, ya. Saya perantara saja, ya. Dari ulama kita, yakni diantaranya yang akan kita bacakan. Ini Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrini rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang masalah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman, yang beliau mengatakan tawasata ahlu sunnah wal jamaah fi hadzal bab bainal wa'idiyah wa bainal murji'ah. Wah, murji'ah ku ya apa ya? Ya pokoknya itulah. Ahlu sunnah itu pertengahan di dalam beriman dalam bab ini, yakni tentang janji dan ancaman. Maksudnya Allah itu dalam Al-Quran ataupun hadis ada janji-janji, dan janji Allah pasti ditepati,
juga ancaman Allah juga pasti ditepati. Sehingga ada dua kelompok nanti di sini, hanya mengambil dalil-dalil janji Allah, dia melupakan atau meninggalkan ayat-ayat dalil-dalil tentang ancaman. Kelompok yang kedua mengambil ayat-ayat ancaman tanpa melihat dalil-dalil janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlus Sunnah menggabungkan antara dalil tersebut, janji dan ancaman. Dan di antara kesalahan kaum muslimin juga, ya mungkin kurangnya mereka menimba ilmu. Kita pun kadang menjadi sasaran dalam hal ini. Nah, nanti kita sebutkan. Ahlus Sunnah itu pertengahan dalam bab ini antara al-wa'idiyah, kelompok yang mengikuti dalil-dalil tentang ancaman Allah. Kemudian yang kedua, Murji'ah, mereka yang mengikuti dalil-dalil tentang janji Allah, kemurahan Allah. Kelompok yang pertama al-wa'idiyah, yaklibuna nususul wa'idi ala nususil wa'di. Mereka hanya berpegang teguh dengan nas-nas atau dalil-dalil ancaman daripada dalil-dalil yang menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman siapa yang bermaksiat masuk neraka, seperti itu contohnya lah. Siapa yang berbuat kesyirikan dakhalan nar, misalnya masuk neraka. Dalil-dalil tentang janji Allah bahwasanya innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, diabaikan atau kalah dengan dalil-dalil tentang janji Allah, ancaman Allah. Di antara kelompok mereka adalah al-Khawarij. Khawarij alladzina, akidah mereka, keyakinan Khawarij, yarawna anna fa'ilal kabirah minal muslimin, pelaku dosa besar dari kaum muslimin, contohnya kazani, orang yang berzina, wasyaribul khamri, minum khamar, menurut mereka kafirun, dihukumi kafir, mukhallidun finnar, kekal di neraka. Kalau kalian sadar ini tuduhan kepada kita, itu suka mengkafirkan. Coba kalau mereka duduk di sini, ini akidah kita, menjelaskan tentang kelompok yang menyimpang. Kok tuduhannya kepada kita salah sasaran? Mungkin ya casingnya sama ya. Karena orang-orang Khawarij itu lebih nyunah kelihatannya, lebih nyunah dari Ahlus Sunnah. Para sahabat itu terpukul dengan mereka, jidatnya hitam, panjang. Ketika ada orang berbohong itu misalnya, berbohong itu tidak boleh, tidak berani bohong mereka. Kenapa? Karena berbohong itu menurut dosa udah besar sekali. Neraka kamu kalau berbohong, seperti itu. Sehingga mereka itu jurdil istilahnya lah, sampai seperti itu. Nah, tapi salahnya di sini. Ketika seorang muslim terjatuh dalam dosa besar, mereka dihukumi keluar dari Islam, meninggal dunia belum bertobat, masih punya dosa besar, dihukumi kekal di neraka. Ini di antara mereka. Ini mereka berpegang teguh dengan dalil-dalil ancaman. Dalilnya Al-Quran, hadis. Ya. Wa min aqaidil Khawarij, di antara
akidah mereka annahum yarawna anna man waqa'a min ulatil amri. Nah, ini kita masuk ke pembahasan yang sedikit kita akan menghadapinya. Di antaranya mereka berpendapat siapapun yang terjatuh, terjerumus di dalam kepemimpinan, kepemimpinan, fi maksiatin, di dalam maksiat, min kabairid dzunub, merupakan termasuk dosa-dosa besar, wajib al-khuruj alaih, menurut mereka harus keluar dari pemerintahan tersebut. Menurut mereka, menurut Khawarij, ketika suatu pemerintahan mereka terjerumus kepada dosa besar, pemerintahan tersebut terjerumus kepada dosa besar, maka wajib keluar dari pemerintahan tersebut, taat kepada pemimpin tersebut. Walihada, oleh karena ini, karena diantara pemahaman mereka seperti ini, kharaju ala Khalifatir Rasyid Ali bin Abi Thalib. Pertama terjadi kelompok ini di zaman Ali bin Abi Thalib, sahabat masih ada. Mereka keluar dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan sahabat saja keluar, apalagi sekarang ketika melihat ada kepemimpinan yang melakukan dosa besar. Padahal pemimpin tersebut ketika itu Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka tahu Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah. Khalifah tersebut di antara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Apalagi ketika berada di zaman sekarang. Ini di antara akidah mereka. Wa qataluhu radhiyallahu an, sehingga Khawarij mereka berhasil membunuh Ali radhiyallahu an. Wa kharaju ala daulatainil Umayyah wal Abbasiyah. Tidak cukup dia keluar dari pemerintahan Ali, berhasil membunuh Ali, mereka juga keluar dari dua khalifah, Umayyah dan Abbasiyah. Wa hasala bisababi khurujihim hurubu qatlin fiha, sehingga terjadi peperangan di antara kaum muslimin, bahkan di antara para sahabat ketika terjadi mereka keluar dari pemerintahan. Ini yang terjadi ketika ada pembelotan terhadap suatu pemerintahan, kepemimpinan. Ini bahayanya, Wa min firaqil Khawarij, di antara kelompok Khawarij, man yara annal imam, memiliki pendapat bahwasanya seorang imam idza waqa'a fi kabiratin, apabila terjatuh di dalam dosa besar, yukafaru, mereka mengkafirkan, dikafirkan oleh mereka. Wa anna afrada ra'iyatihi, kemudian perorangan bawahannya atau masyarakatnya, rakyatnya, idza lam yunkiru alaih, apabila tidak mau mengingkari kemaksiatan pemimpinnya, tidak mau mengingkari, walam yuhriju alaih, tidak mau keluar, tidak mau keluar dari kepemimpinannya, yukafiruna kadzalik, mereka kafirkan juga. Karena menurut mereka
tidak keluar dari kepemimpinan yang bermaksiat juga dosa besar. Karena di antara keyakinan mereka, akidah mereka, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi rentetannya terus. Ini bahayanya. Walidzalika, dengan keyakinan tersebut, kafaru amatal muslimina, mereka mengkafirkan keumuman kaum muslimin fi katsirin minal usur, di berbagai negara. Wa qatalu minhum man istata'u qatlahu, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin bila mampu. Hatta annahum qatalun nisaa wal atfala, sampai mereka membunuh para wanita dan anak-anak. Padahal sudah jelas akidah Ahlussunnah ketika terjadi perang, walaupun melawan orang kafir, tidak boleh membunuh para wanita, anak-anak, tidak boleh. Karena yang kita lawan adalah orang yang melawan. Kalau orang kafir tidak melawan saja, tidak boleh kita melawan. Walaupun mereka agamanya tidak Muslim, tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Kita menyerang, membunuh ketika mereka melawan kita. Akan tetapi mereka membunuh para wanita, anak-anak, bahkan ulama. Yang belum lama terjadi apa namanya? ISIS ya. ISIS. Waduh, itu sama dengan salaf. Makanya kita juga terfitnah. Sama istrinya cadaran, jenggotnya panjang, celana cingkrang, sama, pas. Kalau disandingkan ya sama ini gitu. Makanya kita perlu ilmu akidahnya yang membedakan. Ini pentingnya kita mendasari kita dengan akidah yang benar. Dan kuatnya seorang muslim ketika menghadapi ujian karena akidahnya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, wal murji'ah, yakni murji'ah ghalabu nususar raja ala nususil wa'id. Mereka hanya meyakini atau menguatkan dalil-dalil yang menunjukkan kemurahan Allah. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, sehingga tidak takut dengan maksiat. Ini lawannya Khawarij ini. Kalau Khawarij itu berbohong sedikit saja tidak mau mereka, jujur. Sehingga pernah terjadi anak-anak itu membunuh kaum muslimin, anak-anak, karena mereka sudah itu dosa besar, bukan kaum muslimin, ya kafir menurut mereka. Alhamdulillah. Berbeda dengan Murji'ah, melihat orang bermaksiat, enggak apa-apa, Allah Maha Pemurah. Nah ini ya. Apa itu slogannya ya? Muda apa itu? Enggak payah-payah, nanti kalau sudah tua tinggal bertobat masuk surga. Aduh, mudah sekali kayaknya ya. Mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah ya, tapi hanya berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan Allah. Faqalu, nah diantaranya pondasi akidah mereka. Jadi kenapa kok mereka menyimpang seperti ini? Nah, awal mulanya itu dari keyakinannya. Makanya kita belajar itu dari dasar, dari akidahnya, dari keyakinan apa ya, pokoknya awal mula. Sepele ya, kelihatannya sepele tapi imbasnya besar. Dari pengertian iman. Jadi dimulai dari apa itu iman.
Menurut mereka iman itu adalah huwa tasdiqu qalbi. Yang penting hati ini itu, batin ini tuh yakin sudah. Kayak apa ya? Islam apa? Kepercayaan. Yang penting percaya adanya Tuhan, udah Muslim, nanti bisa masuk surga. Ada. Wa annal a'mala laisat minal iman. Amal-amal itu bukan bagian dari iman. Jadi seseorang mau sholat ataupun tidak, iman itu stabil menurut mereka, tetap dari lahir sampai meninggal iman itu tetap. Jadi orang itu mau sholat tidak sholat masuk surga. Iman, karena menurut mereka iman itu adalah at-tasdiq, hanya mengimani saja. Bahkan di antara kelompok mereka mengatakan iblis itu mukmin. Karena iblis kan beriman dengan Allah, tapi tidak mau taat, tidak memasukkan amal bagian dari iman. Tapi iblis itu beriman. Ini bedanya. Ahlus sunnah mengatakan al-amal minal iman. Amal itu bagian dari iman. Bukti dia beriman beramal. Murji'ah tidak, mau beramal atau tidak, maksiat atau tidak, iman itu stabil tetap. Ini hanya dari pengertian buntutnya besar, merembet kemana-mana. Kalau pemahaman Ahlus Sunnah, amal itu bagian dari iman. Kamu beriman enggak? Iya beriman adanya akhirat. Buktinya mana? Saya sedekah, saya sholat. Oh iya benar, berarti kamu beriman. Kamu percaya enggak di sana itu ada operasi? Percaya, makanya saya bawa SIM pulang, enggak mau lewat sana karena saya yakin itu ada polisi. Wah, enggak percaya. Tetap saja ke sana, ya kan? Mereka mengatakan fala yaduru ma'al imani maksiatun. Maksiat itu tidak membahayakan iman. Fal'asi, maka orang yang bermaksiat, kazani, seperti orang yang berzina, minum khamar, la yastahiqu dukhulun nar, tidak boleh masuk neraka menurut mereka. Karena imannya sempurna. Wa imanuhu ka imani Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Iman orang yang peminum khamar, berzina, itu imannya sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar. Karena menurut mereka iman itu tidak berubah, stabil tetap walaupun bermaksiat. Ini bedanya. Oh, enak sekali. Sehingga akibatnya mereka akan meremehkan dosa. Nah, tidak masalah berarti. Sebagaimana ini nanti imbasnya ke takdir, sudah takdir Allah. Allah mentakdirkan saya bermaksiat, itu berarti itu takdir Allah. Nanti ketika ditanya kenapa kamu minum khamar, ini ketika ditanya di akhirat, takdir Allah. Nah, itu ya. Lah terus apa gunanya Rasul datang ke muka bumi untuk memberikan peringatan? Anak teriak-teriak di sini, gunanya udah apa? Lebih baik saya di rumah enak, gitu ya. Datangnya anak ke sini itu bagian dari iqamatul hujjah kepada kalian. Bahwasanya nanti di akhirat apakah ada datang peringatan ke Kaliwadas? Aduh, itu spekernya aja sampai ke sana, gitu ya. Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian insyaallah nanti akan kita sambung bagaimana akidah pertengahan yakni Ahlus Sunnah di dalam memahami ini. Ini baru menjelaskan dua kelompok yang menyimpang ya. Sementara Ahlus Sunnah menggabungkan pemahaman antara Khawarij dan Murji'ah. Allahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kemudian yang selanjutnya akan kita jelaskan akidah Ahlussunnah untuk menggabungkan, menjamak di antara keyakinan dua kelompok tersebut yang saling bertentangan. Qala al-mu'allif amma Ahlussunnah wal Jamaah, adapun Ahlussunnah wal Jamaah fayaruna annal muslima, berkeyakinan, berakidah seorang muslim idza irtakaba maksiatan, apabila melakukan maksiat, minal kabairi, dari dosa besar, ya, maksiat yang merupakan dosa besar. Tandanya dosa besar apa? Nah, ciri-ciri dosa besar itu ada ancaman hukuman di dunia atau ancaman khusus di akhirat. Ya, ancaman khusus di akhirat atau ada hukumannya di dunia. Misalnya mencuri, ya, mencuri hukuman di dunia ada potong tangan, nah itu termasuk dosa besar. Atau di antaranya misalnya ghibah, ghibah itu ada ancaman di akhirat, yakni makan bangkai saudaranya, nah itu termasuk dosa besar. Kalau ada cirinya hukuman, ancaman di dunia hukuman had atau ancaman di akhiratnya, maka itu termasuk dosa besar. Nah, apabila seorang muslim melakukan dosa besar, menurut akidah Ahlussunnah la yahruju minal Islam, tidak keluar dari agama Islam. Ingat, ini tertulis ya. Kalau anak asal ngomong berarti kan bisa saja saya itu ngapusi ya, tapi ini tertulis ya. Qaul ulama itu tertulis dalam kitabnya, sehingga bisa jamaah baca, mau ulama siapapun asal ulama tersebut menisbatkan dirinya kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mau imam 4 sama, tidak mengkafirkan dosa besar. Bal akan tetapi huwa muslimun naqisul iman, tapi dinamai seorang muslim yang imannya kurang. Karena apa? Karena bermaksiat. Karena orang yang imannya sempurna, dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Madama yartaqib syai'an, madama lam yartaqib syai'an minal mukafirat. Tapi ada catatannya di sini ya, yang perlu diperhatikan, tidak keluar dari agama Islam selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kekufuran atau yang membuat dia keluar dari agama Islam. Ya, dia melakukan maksiat walaupun dosa besar, asal dosa besar tersebut bukan kelompok atau bagian yang membuat dia dihukumi keluar dari Islam. Karena memang ada perbuatan-perbuatan di dalam Islam yang menyebabkan pelakunya jika tidak mau bertobat, ya, jika tidak mau bertobat, ada syarat-syaratnya, dia dihukumi keluar dari Islam walaupun KTP-nya Muslim, tapi ada syarat-syaratnya ya, benar-benar jelas dia mengetahui ilmu tersebut, tidak ada syubhat, tidak ada paksaan dan yang sebagainya. Fahuwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi, maka orang muslim yang melakukan maksiat dinamakan dia tetap mukmin, mukmin secara umum, tapi dia fasik, menjadi muslim yang fasik karena melakukan dosa besar tersebut. Karena melakukan dosa besar tersebut. Dan dosa besar tersebut dia belum bertobat atau tidak bertobat. Ya, adapun muslim yang bertobat, taubatan nasuha, ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihukumi di dunia dia mukmin. Wa huwa fil akhirah,
dan kemaksiatannya, ya, kemaksiatan di sini ketika seorang muslim melakukan dosa besar belum kelihatan dia bertobat menurut kita, ya, maka hukuman di akhirat tahta masyiatillah, diserahkan kepada Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menghukumi. Kalau tadi Khawarij kan menghukumi di akhiratnya, seorang muslim yang melakukan dosa besar belum bertobat dihukumi kekal di neraka, itu tertulis dalam kitab mereka. Tapi ahlu sunnah tidak, diserahkan kepada Allah. Insya'a fa'anhu, jika Allah menghendaki Allah memaafkannya. Mungkin dia karena terpaksa, karena tidak tahu dan yang sebagainya, atau gara-gara tauhidnya yang kuat, imannya yang kuat, ya, akidahnya yang kuat, menjadi penebus dosa-dosa maksiat tersebut. Catatannya tadi apa? Selama dosa besar tersebut bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Apa saja dosa yang mengeluarkan dari Islam? Di sini, ya. Jadi sabar. Dan semua kaum muslimin harus tahu. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua nifakul akbar, nifak besar. Yang ketiga al-kufrul akbar, kufur besar. 3 hal ini. Oh, cuma 3, rentetannya banyak nanti, ya. Ini akidah ahlu sunnah, ya. Wa insya'adalahu, kalau Allah menghendaki, kalau yang pertama Allah menghendaki, dia diampuni. Sebagaimana pelaku dosa besar itu akan mendapatkan yang pertama syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat Rasulullah SAW itu untuk umatnya bagi pelaku dosa besar. Juga ada syaratnya nanti di bab syafaat, ya. Tidak dijelaskan semua di sini, ya. Tapi jika Allah menghendaki, oh ini sudah melewati ini kok belum diampuni oleh Allah, maka Allah menyiksanya sesuai dengan ancamannya, ya. Orang mencuri misalnya, berzina, hukumannya di sini ditegakkan. Setelah melewati tadi, ya, tidak mendapatkan syafaat akhirnya atau ampunan Allah, maka disiksa. Hatta yudhirahu min dunubihi, sampai dosa-dosanya bersih. Jadi masuk nerakanya kaum muslimin pelaku dosa besar hanya untuk membersihkan dosa-dosanya sesuai dengan perbuatan setimpal, tidak dilipat gandakan. Tsumma yudkhuluhul jannah, setelah selesai Allah masukkan ke dalam surga. Kalau menurut Khawarij, orang yang sudah masuk neraka ya sudah tidak bisa keluar. Sebagaimana unta masuk lubang jarum, katanya. Ini dalilnya Al-Quran, Masya Allah, ya. Dalilnya Al-Quran. Wala yukhlidu finnari, tidak kekal di neraka. Illa, nah ini kecuali illa man kafara au asyraka, kecuali orang-orang yang mengingkari kufur, melakukan kekufuran dan melakukan kesyirikan. Tadi kufur akbar dan syirkul akbar, syirik yang besar dan kufur yang besar atau nifak yang besar. Fal imanu inda ahlu sunnah. Nah, tadi kan kenapa mereka salah jalan? Karena dalam memahami iman itu mereka sudah salah. Menurut ahlu sunnah, yang dinamakan iman adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Iya, saya beriman. Harus ada ikrar. Tidak boleh cukup dengan hati, tidak boleh, harus diucapkan. Wa'tiqadun bil qalb, yang kedua diucapkan, diyakini di hati. Jadi antara ucapan dan hati sama. Berbeda dengan nanti orang munafik. Orang munafik, saya beriman, batinnya mengingkari. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih, kemudian diamalkan. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan al amal minal iman, amal itu bagian dari iman, tidak sebagaimana tadi orang Murji'ah. Al amal laisat minal iman, amal itu bukan dari iman.
Kemudian iman menurut Ahlussunnah yazidu bitta'ah, akan bertambah ketika melakukan ketaatan. Ketika jamaah datang ke masjid, sholat, menuntut ilmu, iman itu naik. Wa yanqusu bil maksiat, dan akan berkurang karena melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat, lemes mau datang ke masjid, malas. Yang membuat orang malas ibadah karena melekat dosa pada dirinya. Sehingga para sahabat pun merasakan ketika bersama Rasulullah SAW di majelis Rasulullah SAW seakan-akan surga di depan matanya. Iya, saya mau sedekah. Kalau saya dapat uang, saya mau sedekah separuhnya. Kayak Umar misalnya, ya. Kayak Umar. Ketika sudah keluar, butuh HP, motor belum diservis, ini mau infak 2.000 saja, pilih-pilih ini ya. Yang lecek aja nih lah. Kalau tidak ada yang lecek nggak mau. Insya Allah ini nasihat buat anak juga ini. Kama anna ahli sunnah wal jamaah ya'taqiduna annahu yajibu al muslimina as-sam'u wa ta'ah. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Di antara akidah Ahlussunnah, wajib mendengar dan taat kepada pemerintahan kaum muslimin. Fil ma'ruf, terhadap hal-hal yang baik, ya. Liman tawala amrahum minal muslimin, bagi orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin, yakni para pemimpin. Baik pemimpin tersebut menjadi pemimpin melalui kesepakatan, atau dengan kekuatan, dengan perang, atau dengan dipilih oleh rajanya, ya, rajanya atau khalifahnya, atau wasiat atau yang lainnya, maka akidah Ahlussunnah as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan taat. Misalnya dengan kekuatan, contohnya ya Taliban gitu ya. Sebagai masyarakatnya, bukan kita kan bukan negaranya. Kalau misalnya ada yang pindah ke sana, ya tetap taat walaupun caranya dengan kekuatan. Ya. Kalau misalnya digoncang lagi, jadi pemimpin lagi, ya tetap taat. Apapun caranya, walaupun caranya tidak benar, ya kan memerangi pemimpin bukan cara Ahlussunnah. Tapi kalau memang terjadi, seorang Ahlussunnah harus taat. Walaupun ketika jadi rakyatnya ikut memerangi, ya, ikut memerangi pemberontak. Ketika pemberontak itu menang jadi pemimpin, Ahlussunnah ikut taat jadinya. Kenapa? Menjaga persatuan, menjaga darah kaum muslimin lebih diutamakan. Sehingga mereka memiliki keyakinan wa ya'taqiduna annahu yahrumul khuruju alaihi sawa'un kana taqiyan aw asiyan. Haram hukumnya keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin, baik mereka itu taat ataupun bermaksiat. Annahu la yajusul khuruj alaihi hatta yarau kufran bawahan indahum minallahi fi burhanun, kecuali, ya, tidak boleh keluar kecuali melihat kekufuran yang jelas. Tadi kufur akbar, kekufuran yang besar, atau syirik yang besar, atau nifak yang besar. Minallahi fi burhan, benar-benar ada penjelasan yang terang, bukan subhat. Nah, ada penjelasan yang terang, yang jelas, maka di situ boleh, dan dengan syarat-syarat tentunya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, ammal huruj alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Imam Nawawi mengatakan keluar dari pemerintahan kaum muslimin, memerangi mereka haramun, haram hukumnya menurut kesepakatan ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fisqata dzalimin, walaupun mereka itu fasik, melakukan dosa besar ataupun dolim, walaupun dolim. Ini akidah Ahlussunnah tetap taat.
Nah, hubungannya apa? Sebentar lagi ada pemilu pasti ini, masya Allah ya. Hati-hati kita kaum muslimin. Harus benar-benar hati-hati menempatkan diri sesuai dengan syariat yang benar supaya tidak terjerumus ikut-ikutan dalam fitnah. Dalilnya Marwahu Muslim an Abi Hurairah marfu'an, alaika sam'u wa ta'ah, wajib bagi kamu untuk mendengar dan taat fi isrika wa yusrika, baik engkau dalam keadaan sulit ataupun mudah. Dalam keadaan sulit, kelaparan misalnya, butuh ya, saya sudah butuh, suruh iuran misalnya, untuk makan sulit, untuk makan saja sulit, masa iurannya 50.000, ada 100.000. Ya kalau nanti kembali untuk lomba-lomba, mending untuk anak saya nanti lumayan kembali lagi walaupun sedikit. Tapi untuk apa? Diskotik, nah, misalnya diskotik di lapangan sudah mengumbar aurat ini, masya Allah ini ya. Misalnya, nah, mumpung belum terjadi kita nasihatkan, belum. Kalaupun nanti terjadi kan iqamatul hujjah sudah, gitu ya. Bahkan disebutkan dalam keadaan engkau senang atau membencinya, maka tetap as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Dan hadis-hadis tentang ini sangat banyak sekali ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, man khala ayadan min ta'atin, barang siapa melepaskan ketaatan ya, atau baiat kepada kepemimpinan, tidak mau taat, laqiyallaha yaumal qiyamah lahu hujatan lahu, dia tidak memiliki hujah. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atan mata mayitatan jahiliyatan, maka barang siapa meninggal walaisa fi unuqi bai'ah, dia tidak memiliki baiat, artinya ketaatan kepada suatu kepemimpinan, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Ini pernah anak diajak menggunakan dalil ini untuk masuk suatu kelompok. Benar, datang kepada saya, ini ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Waduh, iya Bukhari dan Muslim. Anak kitabnya mana ya? Anak kan belum kenal dakwah dulu ya, belum ngaji kayak kalian. Nah, ini pentingnya. Mereka menyuruh jamaah-jamaah untuk istilahnya menemui orang-orang yang semangat kayak gitu, disodori Bukhari dan Muslim. Ini dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kalau kamu meninggal nggak punya pemimpin, nah menurut mereka pemimpin ya pemimpin kelompok mereka, untuk baiatnya, untuk bersumpah, kamu meninggal bangkai jahiliyah. Wah iya, Bukhari Muslim ini ya. Nah ini pemahamannya salah. Sebagaimana kelompok Murji'ah tadi memahami tentang dalil-dalil tentang roja, harapan ya, janji. Kemudian orang Khawarij meyakini tentang dalil-dalil tentang ancaman. Kemudian yang terakhir ya, hadis yang terakhir, Amarahu Muslim an Auf marbu'an, hiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai pemimpin tersebut, wa yuhibbunakum, pemimpin tersebut mencintai kalian, saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mereka juga salat, saling mendoakan, kamu mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum, pemimpin yang paling jelek adalah alladzina yabghudunahum wa yabghudunakum, mereka kalian tidak suka, benci kepada mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kamu melaknat dia, dia pun melaknat kalian, saling melaknat, saling membenci. Kadang kita pun melihat seperti itu ya, saling melaknat, saling sampai
yang di kebun binatang keluar semua ini. Kalau para sahabat mengatakan, kulna ya Rasulullah afala nunabiduhum indahum. Ketika hal tersebut terjadi, pemimpin tersebut ada, bolehkah kita menentang, memerangi mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka itu sholat. La ma'aqamu fikumus shalah, diulang lagi, selama mereka itu sholat. Alaman mulia alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatin. Jika engkau melihat ada maksiat ada pada mereka, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah maksiat tersebut. Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tapi jangan engkau melepas ketaatan dari mereka. Engkau tetap benci, harus benci. Kenapa? Ini bagian dari iman. Karena seorang mukmin nggak boleh lihat kemungkaran dia ridho, nggak boleh. Karena keriduan itu nggak bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa itu dohirnya, tangannya, lisannya, tapi iman nggak bisa. Apa ada orang bisa memaksa batin? Nggak bisa. Mungkin dia akan mengatakan, iya saya keluar dari Islam, tapi batinnya nggak bisa. Saya tetap muslim, mukmin, karena saya dipaksa. Makanya tetap kamu mengingkari kemungkaran, tapi jangan lepas dari ketaatan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, tidak kita sampaikan semuanya, tapi insya Allah 1-2 dalil sudah mencukupi menjadi akidah Ahlus Sunnah di dalam memahami ancaman dan juga janji Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Mbon dong ngantuk pernah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau saya terus karena saya juga jawaban ini yang kalian orang ahli maksiat itu setiap hari bermaksiat, namun juga dia ahli sholat. Ini masuk golongan yang mana saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang membuka Al-Quran ini bagaimana saudara? Karena kami saya ini Kang Kamal, tidak mau dibilang itu yang bilang apa? Ini karena dia bekerja saudara. Itu saja proses dulu. Katanya saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yakni seorang muslim yang melakukan maksiat tapi tetap sholat, Ahlus Sunnah menamakan fahuwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Nah, dicatat atau diingat ya, dia tetap mukmin sebagai seorang mukmin karena masih ada keimanan. Ya, dengan imannya dia masih beriman kepada Allah, malaikat dan yang lainnya, dia tetap dinamakan mukmin, tapi dia juga dinamakan fasik karena dia berbuat maksiat. Karena fasik itu orang yang berbuat maksiat. Ya. Tapi walaupun dia berbuat maksiat tetap mukmin. Nah, kemudian di akhiratnya diserahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya sesuai dengan perbuatannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kecuali atau asal syaratnya dosa besar tersebut bukan dosa asyirkul akbar, kufur akbar, nifak akbar. Bukan itu yang nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Sampai dia meninggal dunia, dosa tersebut bukan dosa besar, syirik akbar, syirik yang besar, kufur yang besar, atau nifak yang besar. Wallahu a'lam. Dan juga orang yang
melakukan dosa besar pun atau syirik besar pun ya, kemudian sampai meninggal dunia, itu pun tidak dihukumi seperti itu juga. Ada syarat-syaratnya. Mungkin dia belum tahu, ya, dia tidak tahu atau terpaksa, atau ada alasan-alasan yang lainnya yang hal tersebut merupakan udzur syar'i. Di antara udzur syar'i itu tadi dipaksa, tidak tahu. Itu diantaranya. Jadi dihukumi dia jika Allah menghendaki itu akan diazab itu apa? Jika memang benar-benar dia sudah paham itu syirik besar, sudah didakwai, sudah tahu dalilnya, kemudian tetap melakukannya. Nah itu yang dihukumi ya. Tapi dan kita tetap husnudzon ya, husnudzon kepada kaum muslimin karena mereka itu tidak paham. Buktinya apa? Dakwah Ahlus Sunnah hanya beberapa tahun sudah dimanapun ada. Mau ke pelosok desa itu ada Ahlus Sunnah. Sudah mengenal dakwah salaf ya, dimanapun ya. Bahkan di seluruh Indonesia mungkin hampir setiap kecamatan sudah ada sekolahannya. Alhamdulillah. Ada yang lagi? Oh, tadi apa yang kedua? Membungakan uang. Oh, itu ya. Riba itu ya. Itu namanya riba. Ya, utang 1 juta, bayarnya 1.200.000 apa? 200.000, 200 perak enggak boleh. Gitu ya. Jangan 200.000, 200 perak enggak boleh ya. Selisih 200 perak, 100 perak pokoknya ada selisihnya enggak boleh. Walaupun selisihnya bukan uang juga enggak boleh. Kamu saya kasih hutang 1 juta, kamu mengembalikannya 1 juta. Tapi sawahnya buat saya. Sawahnya saya yang ngolah, itu juga termasuk. Bukan hanya riba itu jenisnya banyak, 70 cabang atau berlupa dalam hadis ya, ada 70 cabang yang kita belum tahu ya. Itu banyak sekali ilmu yang belum kita tahu. Misalnya tukar beras ya, kalian dapat beras dari pemerintah, oh berasnya kayak gini, tukar yang baik ini 10 kilo, 5 kilo sama 5 kilo enggak apa-apa, enggak boleh. Ini beras jelek, ini beras bagus, harus dijual dulu, diuangkan, baru uangnya untuk beli. Kalau tukar menukar tidak boleh, beras dengan beras harus sama, walaupun berasnya jelek sama bagus, tidak boleh. Seperti tukaran kurma, emas dengan emas, kalian mau beli emas, tukar emas ke Santoso ya, kajian menyebut Santoso ini. Kemudian ini mau ditukar, ini 5 gram, mau tukar dengan 2 gram, bukan tidak apa-apa lah. Saya ikhlas, tidak boleh. Ya, atau di situ sudah ditukar, uangnya belum diambil. Saya pilih yang itu, tidak boleh. Harus selesai dulu. Ini saya jual, uangnya mana dulu? Ya kayak gitu ya. Sudah selesai, akadnya selesai, baru saya mau beli lagi. Walaupun nanti kamu dimarahi, wah mau beli aja, minta uang duluan, itu ya. Kalau sana kan ditulis, ini harganya sekian, kamu mau pilih yang mana? Kelihatannya sama ya, tapi beda karena akadnya belum selesai. Akadnya baru ditulis, harus yadan biadin, takobut terus langsung. Ini barangnya, mana uangnya? Itu sudah selesai. Bila perlu pulang dulu, belinya besok, gitu ya. Atau ini emas, aduh uangnya ketinggalan di mobil, enggak boleh. Walaupun uangnya di mobil sebentar, itu di situ masa tidak boleh bawa? Tidak boleh. Harus ada barang, ada uang. Nanti kalau ini walaupun sebentar, jadi riba. Barangkali kesini harganya sudah berubah, gitu ya. Masya Allah, kayak sampai seperti itu jelimetnya. Ini butuhnya ilmu, ya. Nah itu tidak boleh, ya. Termasuk riba. Caranya kita jelaskan, bukan hanya di sini. Ya, tetangga anak itu malah mengatakan sudah 98% semua orang terjatuh kepada hal tersebut. Kenapa? Tidak ada ilmu. Kalau mereka tahu ancamannya di akhirat nanti akan dibangunkan seperti orang mabuk. Orang mabuk. Allah dan Rasulnya menyatakan perang. Kalau perang dengan Allah apa bisa menang? Tidak bisa. Dan kenyataannya semua orang yang berusaha membuka usaha dagang ataupun yang lainnya dengan uang tersebut, uang seperti itu, udah tunggu
kehancurannya. Nah, di antaranya ya saudara anak sendiri ya, awal mula Masya Allah ya, ada COVID dijual gitu ya. Itu di antaranya itu hanya untuk ibrah, pelajaran bagi kita bahwasanya sesuatu yang haram itu tidak mendatangkan barokah. Walaupun sedikit disyukuri itu barokah, minimal barokah di akhirat lah. Walaupun kan seorang mukmin itu hidup cuma sebentar, paling berapa tahun ya. Yang penting nanti di alam barzah saya hotelnya bintang jangan 10 kecil 100 gitu. Yang tidak ada di dunia itu ya, yang tidak ada di dunia. Mas kan tempatnya diluaskan seluas mata memandang. Kalau hotel bintang 10 masih kelihatan. Ini hotel bintang 100 pun mungkin masih kelihatan. Sejauh mata memandang, berarti mungkin bintang di langit. Masya Allah, ini tidak bisa diukur ya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang mukmin ini untuk membuat kita agar bisa bersabar menghadapi ujian-ujian dunia, di antaranya itu ya, riba dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya. Ini kalau ini yang mau ada pilihan pemimpin negara. Bolehkah kita memilih orang yang lepas dari non-muslim, Pak? Itu Pak. Iya. Memilih, kalau ada pilihannya memilih pemimpin adalah memimpin yang terbaik. Yang terbaik adalah di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang muslim, ya pilih seorang muslim. Kalau ada yang muslim, pilih muslim. Tidak boleh memilih non muslim ini ya. Ini dalam hukum syariat ya, dalam hukum syariat. Kalau bertanyanya kepada orang kenegaraan, tidak boleh semuanya gitu ya. Boleh semuanya, milih yang paling pinter dalam kenegaraan. Tidak, kalau dalam hal syariat Islam, milih yang paling bertakwa. Bukan pinternya dulu, tapi bertakwanya dulu. Jadi dasar. Nah, jadi pondasi pinter tapi tidak ada dasar iman, rusak sudah. Pinter tapi tidak ada dasar iman, rusak. Ya. Kayak Fir'aun itu kan pinter, ya. Tapi dalam memimpin tidak ada dasar sehingga jadi bengis dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau terpilihnya Abu Bakar, Umar, gara-gara apa? Imannya. Mana di antara para sahabat yang imannya paling tinggi setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar, makanya sebagai khalifah. Nanti khalifah akhir zaman itu juga manusia terbaik di zamannya, ya, manusia terbaik di zamannya yang menjadi khalifah kaum muslimin, Imam Mahdi. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.